ayune Udah kan? Nah ini yang jadi PR. Jadi kalau kita mau benar-benar kaya ya, makanya perlu masukan. You harus banyak baca, you harus banyak dengar, you harus banyak bergaul. You datang ke kelurahan, kuasai kelurahan ini. Ini butuh orang-orang hebat untuk memajukan ini. Ambil IT-nya kamu yang pegang sini. Gak ada yang bisa IT di sini. Jangan di kamar. Banyak dengarkan masyarakat. Apa produk mereka? You up. You upgrade. Generasi muda tidak boleh terkurung di dalam kamar. You harus masuk masyarakat. Karena you hari ini adalah jalannya. You sebagai jalan. You yang memberi jalan. Masyarakat ini kalau tidak ada you sampai 2100 dia akan jualan pasar Ramadan. Sampai 2100 yang katanya zaman emas gitu ya. Kalau Bapak Ibu yang menjadi jamas, Bapak Ibu yang menjadi jalannya untuk menggerakkan masyarakat tidak mau berada bersama mereka, tidak mau masuk ke humanitas. Sekarang apa? Spiritualitas sudah kami berikan pada kalian, ya, bahwa Anda DNA-nya DNA kaya. Jangan sekali-kali miskin, itu berarti Anda sudah ditempelin parasit iblis. Orang yang tidak mau menjadi orang kaya. Kemudian secara integritas, ayo belajar mentaati sedikit demi sedikit. Kalau sekolah ya hadir, berat atau ringan. Ya kalau mau kuliah ya kuliah dulu, habis itu meluncur gitu ke tempat di mana kita punya keberkahan. Habis itu intelektualitasnya terus diupgrade. Jangan puas. Kami nggak pernah puas dengan satu guru. Itu yang membuat kita beda. Kita bukan merasa orang yang sudah hebat dan pandai. Kita merasa orang yang bodoh. Kan gitu. Orang pintar itu adalah orang yang merasa bodoh. Orang bodoh adalah orang yang merasa pintar. Rasul aja juga begitu. Jangan ada media pendidikan malah dibubarkan. Spiritus itu kan adalah media pendidikan. Dibubarkan begitu saja, dianggap sebagai apa nih? Para rongsokan. Nah itu yang kacau itu, paradigma terbalik. Jadi kita tidak boleh masuk kepada dimensi-dimensi terbatas itu hanya karena ketidaksiapan kita untuk berbeda berpikir. Kalau orang tidak siap dengan perbedaan cara berpikir, tidak siap menerima perbedaan-perbedaan yang dihasilkan dari penemuan yang berbeda, maka kita akan bodoh. Justru kita mendatangkan perbedaan. Dari Mas Dani bagaimana ya ilmunya, dari Mas Adi gimana ilmunya, dari Mas Putra gimana ilmunya.
IT gimana, semua kita tarik ya, pelan-pelan. Dari yang sudah ada itu kita terima, kita jadikan referensi. Jadi bukan tidak mungkin. Kita kan punya sumber daya manusia yang luar biasa ya. Kayak Pak Wakidi, sekarang kalau ngomong website udah ngomongnya wah impresi. Klik. Itu kalau ditampilkan besok di panggungnya ke Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Kulon Progo begini aja. Merdeka, itu udah berani, ya. Itu kalau kita menempatkan diri, kita ini orang bodoh yang harus terus mendapatkan. Jadi konsepnya seperti itu. Kita harus siap dengan perbedaan. Kalau ada generasi kita nanti yang kritis dan mau berpikir dan mau bicara, wah itu harus bangga, ya. Yang dibalik paradigmanya, kalau ada yang berbagi pesaing, kalau ada anggotanya ngomong diusul berani sedikit, ini pesaing, singkirkan ini, nggak boleh berada di sini. Ini makanya kacau sampai 2100 Indonesia bukan Indonesia kuat, tetap aja Indonesia lemah. Yang pernah kami sampaikan di Gosalon itu peradaban Tuli, peradaban Bisu, peradaban the Blink civilization, the Mood civilization, gitu ya. Kita nggak mau seperti itu. Dari space, ya, kita berangkat, bukan dari place. Kita membangun suprastruktur. Kita tidak membangun infrastruktur. Bukan tidak membangun, akan membangun, ya. Dan kita mengapa mengutamakan suprastrukturnya ini supaya kapasitas kita nggak terbatas, akhirnya nanti apa yang menjadi cita-cita pembangunan besar itu terrealisasi. Buktinya hari ini toh kita selalu ngingetin, jangan ngomong 5.000 kapal, 2 aja tahun-tahun. Ini SDM kita gimana? Apa tidak bisa dipacu secara kualitas sehingga satu sumber daya manusia ini betul-betul nanti bisa mengalahkan 20.000 sumber daya manusia itu. Ini dengan apa? Teknologi. Teknologi itu yang memudahkan kita semua. Kita berhimpun. Tadi sudah saya ceritakan bagaimana dari 1 kali dia sebulan naik jadi seminggu sekali dia. Sehari dia harus ada. Nah itu butuh entrepreneur yang disiplin. Kalau udah disiplin pasti berani. Kalau Bapak Ibu disiplin posting setiap hari, kalau tidak ada calling ke telepon Bapak Ibu ke adik-adik, potong lehernya ya. Kalau Bapak Ibu rajin posting setiap hari, mau di blog kan, mau di website, tidak ada telepon masuk, ini bisa dijadikan jaminan ya Pak Hoy. Kenapa Pak Hoy itu kayak begitu? Dia tekunnya luar biasa. Belajar aja dari Pak Hoy. Berapa postingannya banyak sekarang jumlahnya? Berapa postingannya? Yang kontak hampir 500.000. 500.000. Sekarang saya tanya generasi muda, blognya Sekar Jagat berapa postingannya? Berapa Sekar? Ada 100. Udah gitu dimakan virus lagi ya? Blog bikin. Bang Ningrum berapa Bang Ningrum? Lupa. Nah itu nggak punya integritas. Mbak Binda? Nggak ada. Gimana ini nggak ada? Gimana nih? Mbak Kiki, ayo balap. Mbak Kiki balap nih yang kakak-kakak.
Ya, coba adik-adik generasi muda itu adalah kader peradaban, jadi harus muda. Kader langit yang berpikirnya jauh. Jadi bukan hari ini kemudian kita memposisikan seperti mahasiswa pada umumnya. Mahasiswa kita harus brilian, gitu. Intelektualitasnya beda, integritasnya beda, gitu ya. Jadi ini semua butuh pemahaman, komunitas, disiplin mengikuti semua program tanpa harus diingat-ingatkan. Kalau Bapak Ibu CSO ada yang namanya summit per pekan atau per 2 pekan itu. Jadi tidak perlu diingatkan, sudah datang komit dengan membawa satu beban, yakni laporan. Apa yang dilaporkan terkait dengan aktivitasnya dalam optimasi, sudah posting, sudah indexing, sudah updating, kemudian sudah menerima berapa call in, dari sekian call in berapa yang sudah terjadi deal, ya, sehingga nanti di usia-usia matang sudah bisa memanage, ya. Dari hasil kerja di usia muda ini nanti berefek kepada aliran transaksional, bisa menghasilkan ekonomi, kemudian bisa mendelegasikan pekerjaan-pekerjaan rutinitas itu. Oh, saya harus mengangkat CSO. Oh, saya harus mengangkat optimasi. Saya harus mengangkat tenaga riset. Nah, jadi usia-usia 25 udah jadi bos, ya, sudah bisa mengembangkan perusahaan. Jadi bukan posting lagi yang dipikir, sudah bisa menduplikasi perusahaan. Oh, ini perusahaan ini sudah saya angkat manajernya. Besok diduplikasi lagi menjadi perusahaan B untuk produk yang berbeda. Itu maka akan terjadi satu orang bisa menghasilkan triliuner. Tidak seperti kader-kader tua hari ini yang sangat tradisional, bahkan DNA-nya mengambil DNA yang salah, gitu ya, dalam membangun. Maka sulit. Jadi tolong didengar, kami sangat berharap sekali, gitu ya, anak-anak muda ini intelektualitasnya tinggi. Kita selalu pada posisi ruang yang tak terbatas di mana kita berada, dan kita berdiskusi tanpa batas. Ide-ide kita sampaikan, keilmuan kita sampaikan tanpa batas, semuanya. Jadi ini besok ya kita tidak berhenti dengan satu Facebook, ya, saling mencintai dan membela. Nggak ada laptop, beli, nanti dibelikan SP Flash, cicil, ada DBS, ya, itu gunanya kita mencintai dan membela, cicil tanpa bunga. Nah, ada di dunia lain. Jadi kita support sistem untuk kemajuan umat itu betul-betul nggak kita batasi semaksimal mungkin. Kalau DBS kurang kita isi, kita tambahin. Berapa sih? Ini berapa ini harganya? 1,5 juta ini ya, hasilnya udah berapa miliar? Ya. Ini walaupun Nengron kita belikan laptop 7 juta, apalagi Sekar, di Bras, laptopnya 7 juta baru-baru, gitu ya. Belum bisa ngalahin si jadul laptopnya. Kenapa? Apa bedanya si jadul dengan integritas tinggi, ya, dengan si modern tapi tidak punya integritas? Apalagi ininya nanti tidak jadul, gitu ya. Karena saya tipenya orang setia, ini tetap kita pertahankan sampai akhir hayat.
hati. Iya, gitu. Kan ini saja. Nah ini gambaran ya. Jadi integritas, intelektualitas itu lebih tinggi, spiritualitas itu lebih tinggi dari intelektualitas itu sendiri. Ya, integritas dan spiritualitas lebih tinggi dari dari teknologi itu sendiri. Ya. Jadi yang penting kita punya integritas, punya intelektualitas, kita punya kontabilitas, kita bisa punya spiritualitas, imunitas kita juga tinggi, apalagi itu ya. Karena itu semangatnya kita itu memang di situ Pak Hidayat. Ya. Kita bekerja, hebat semua, tapi kebermanfaatan kita buat orang lain zero. Nah kita puasa batin kita nggak ada kan? Ya kita sudah mencukupi semua kebutuhan kita. Nah, kita harus memberikan, bisa mensupport yang lain gitu. Nah, itulah jamasel. Jadi nanti dari semua kerja itu sudah berpikir mana kerja 1 triliun, kerja 2 triliun. Itu Pak Hoir. Ya tadi gitu ya. Caranya itu. Caranya itu cuma punya prinsip, punya program, ya kan? Punya ketekunan. Nah, 3. Selanjutnya Allah yang bekerja. Karena kata nazalu ala ilmi. Selanjutnya kita menarik dunia. Selanjutnya Muhammad akan didatangi Umar. Selanjutnya akan didatangi Utsman, Abu Bakar, Ali dan lainnya. Intelektual merapat. Birokrat datang. Umar birokrat ya. Utsman dagang besar datang. Abu Bakar. Petijah datang. Ya, semua datang. Kenapa? Dia integritas. Jadi mari semua harus yakin itu. Harus yakin sepenuhnya. Jadi kita sangat bersyukur sudah punya ini semua. Ya. Nanti baru kita membahas tentang apapun yang akan kita kembangkan ke depan. Dan kita berfokus pada sumber daya manusia kita. Ibu-ibu semua jangan ada yang merasa terlambat. Semua itu kalau dididik bisa. Bapak-bapak harus punya komitmen untuk terus mensupport ibu. Ya, bisa difokuskan untuk CSO. Ada waktu untuk belajar. Teknologi itu butuh keakraban aja. Tidak ada yang sulit. Karena teknologi dibuat untuk kemudahan. Jadi jangan berpikir bahwa teknologi itu sulit, salah besar. Ini yang jadi masalah paradigma yang terbalik hari ini kan. Di masyarakat kita tuh, oh, saya jadul kan gitu selalu. Masanya udah dibikin begitu. Saya jadul, siapa bilang? Umur saya juga 50 tahun, ntar lagi kan 47. Bisa ngikutin gitu. Apalagi yang muda-muda itu nggak usah diajari ya kan, tinggal dikasih judul aja udah bisa selesai semua. Jadi tidak ada alasan anak muda itu omsetnya kalah dengan orang tua ya. Ngobrol nggak suka nanti harus kalahin ayah. Pak Ali berapa omsetnya Bapak? Itu tanya Mbak Kiki. Sambil kuliah bisa. Nanti orang cuma ngelayanin kayak orang chatting gitu ya sama konsumen itu. Gitu. Yang penting mindsetnya ABCD itu. Ada permintaan carikan agen. Agennya dikumpulin di sini. Agen tetap bohong Indonesia sudah ada semua. Padang ada. Kita kumpulin sini agen-agen Padang buat grupnya. Siapa timnya? Buat aja timnya berapa orang di situ, ya. Tim Pokja, tim rumah, tim SB Plus, siapapun yang butuh agen sudah ada di sini semua. Jadi enaknya seperti itu hari ini. Ini semua dari
mindset, mencari agen pusing, buat grupnya di sini. Agen apapun yang dibutuhkan. Ya, jadi tidak ada alasan nanti yang muda-muda kalah konsep dengan yang tua. Kita di sini fastaghfirul khairat, berlomba boleh, ya, di dalam menghasilkan sebuah kualitas. Kualitas satu dan orang kan beda-beda. CSO ada beda-beda. Omsetnya ada yang 3 juta, ada yang 2 juta. Besok ada yang 100 juta. Ya. Itu berlomba dalam kualitas. Ya. Di dalam bekerja kita tidak berlomba, tapi bekerja sama. Jadi kolaborasi, bukan kompetisi. Jadi jangan pelit kalau punya agen ditanyain agen tembang pohon Bandung, nggak kasih, ya kan? Buat grupnya situ. Agen manapun kan sudah ada di sini, ya kan? Agen sound system kan Maluku ada kan, Pak Hidayat? Tinggal dikumpulin aja, dikumpulin di spreadsheet, dikumpulin di WA. Kita lagi di spreadsheet, tinggal buka, klik, ada permintaan jadi cepat semua. Nah, kalau dikumpulkan bareng-bareng kan enak. Oh ini sudah ada, oh ini udah double. Karena kita kerja berjate, setiap individu ada job sendiri, sudah tinggal lihat di kebersamaan juga loh. Enak loh, gitu sistem itu. Sekarang yang tidak berpikir kerjasama, bahwa kita itu harus kolaborasi. Nanti seperti apa itu? Yang mana tahu misalnya? Cateringnya itu. Ketinggalan baru sadar, gitu ya. Karena dia tidak berpikir kerjasama, dia berpikir kompetisi. Itu. Jadi mari berkoordinasi, berkolaborasi, bekerja sama, dan kita berkompetisi di dalam kualitas. Kualitas itu harus lebih baik dari siapapun. Itu anak muda, ya. Itu. Ya, semua anak muda. Jadi jangan ada. Kalau ketinggalan segera tanya. Mbak Nurullah ketinggalan mulai. Ya. Nanti yang bisa acara sambil santai bikin blog. Mana ada? Ini sakit. Terus kemana? Ada paling ngadem. Anemia. Kurang darah. Emang kalau dingin nggak boleh? Bukannya tak, yang masih sakit aja itu. Itu benar. Tidur. Sama itu, sama lagi dapet. Udah di style video aja. Iya. Kasihan memang. Iya. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi mindset ini harus kita bangun. Jadi kita terus mengasah pemikiran. Kami berharap tingkat disiplinnya ditingkatkan. Disiplin terhadap program. Semuanya. CSO adalah media pembelajaran untuk semua. Kemarin yang kita ingatkan katalog-katalog segera dibuat, ya supaya kita enak ngelayanin semua nanti. Yang punya produk-produk dibuat katalog, ya seperti itu. Ya. Kita menciptakan mesin pelayanan profesional public service. Kita buat sub-sub, dan kita sudah punya formasi. Kita fokus pada riset, optimasi, dan CSO bisa kita latih pengembangan. Ya. Tinggal yang ada berapa. Kemudian yang
sudah menghasilkan siapa-siapa. Yang belum dioptimasi, serius. Jangan berlama-lama. Supaya kita progres. Ya sama. Ini saja kalau nggak kita gerakkan, program-program kayak gini aja, misalkan nggak kita datangkan pengunjung, kan sepi, bubar kan dia. Yang jualan itu bubar nggak? Kalau nggak kita nanti datangkan, bukan dari mana. Iya, kita berpikir itu sama Pak Lurah itu, supaya mensupport dulu semangat usahanya. Nanti baru dioptimasi untuk pengembangan desa wisata. CSO sama, CSO kita ini, Pak, kalau kita nggak berpikir ini harus cepat menghasilkan, itu nanti kredibilitasnya turun gitu. Sudah hanya itu aja, itu doang. Nah, pada mikirin diri sendiri, dia yang Pak Nazula doang yang kaya. Pak Wil doang. Pak Wil doang. Kita harus punya integritas. Jadi integritas kita terhadap umat itu memang diperlukan itu. Untuk apa? Untuk kepentingan jangka panjang. Kalau proyek awal ini berhasil, ya, besok tadi kata Nazarul alaihi malah mereka sendiri yang akan mencari. Jadi yang ada itu kita betul-betul jadikan pilot project. Ya, jadikan pilot project. Tadi udah ada 6 pilot project. Besok kalau udah berjajar 20, keren gak? Dipoto ini CSO 20 ngomset semua. Jadi anak-anak, adik-adik, tolong dibantu orang tua Nengrum Sekar. Ya, untuk pilot project generasi muda juga. Untuk kepentingan apa sih? Tadi sudah kita jelaskan dari spiritualitas kita. Kita punya Tuhan, sampai kita bagaimana bermanfaat untuk banyak orang itu. Kenapa? Karena kita yang akan diamanahkan untuk memimpin, gitu kan? Innal ardo warismuha ibadiyah sholihin. Sesungguhnya bumi ini ya memang diwariskan kepada hamba-hamba yang berkarya, berbuat, bergerak. Kita, maka Indonesia tanah air itu ya bukan lagu yang Indonesia tanah air. Maksudnya gimana, Pak? Seperti orang dulu yang nggak ngerti maksud para pahlawan membuat lagu itu. Maksudnya kan kita ini suruh menguasai tanah air, gitu ya. Bukan orang yang hanya sekedar duduk-duduk di Indonesia, bukan hanya sekedar penduduk, tetapi kita ini harus menjadi warga. Supaya dianggap warga di mana? Ya tanah airnya kita kuasai. Kata Nazarul alaihi malaikat. Kerjasama skala besar, investasi, tol, adalah. Jangan miskin. Itu semua butuh percontohan. Store itu sekali sudah setengah, sejuta, 2 juta, 5 juta. Ada 50 juta sudah belikan, dapat 1 hektar. Di sini, kalau di Jogja itu udah tanah airnya orang Jogja. Bapak Ibu sampai kepalanya botak ya kalau bisa beli. Di sini dikuasai, gitu ya. Tempat Pak Samio itu tanya, 1 hektar berapa? Dan paling beli gunung 100 juta ya. Nah, kuasai. Besok kita belinya 1 triliun. Kalau ada mau beli ya 1 triliun. Otaknya Cina-Cina diri kita. Jangan berpikir Jogja. Ya, kalau berpikir Jogja itu udah punya orang Jogja. Bapak itu cuma dapat kentut-kentutnya doang. Tanah 100 meter mau buat apa? Buat surga itu harus luas, 1 hektar, 2 hektar, 10
10 hektar no, cuma 12.000 per meter. Maaf 16.000. 16.000, 12.000 ada. Dibikin istana juga gagal. Dibikin tembok Cina juga gagal. Makanya yang muda-muda jangan lelet fisiknya. Harus pacarannya boleh. Namanya nyari jodoh ya kan. Yang penting jangan rangkulan aja. Boleh, tapi konsentrasinya harus, intelektualitasnya juga jalan. Jangan emosional kalau udah pacaran, laptopnya taruh aja. WA-an sampai nimbrung sekarang. Ya. Laptop itu harus on. Nih, laptop saya itu paling habis sebentar 2 jam, udah on lagi, udah standby lagi supaya tidak panas. 4 jam saya matikan sebentar, dingin, nyala lagi. Jadi awet. Jangan dipanjur terus. Mati. Mau laptop mati masih baru-baru laptop mati terus, ya kan? Udah ganti macam-macam lah yang diganti. Kenapa? Karena integritas tadi, tidak sesuatu itu butuh perawatan yang baik. Itu dari yang kayak gitu. Bikin website juga butuh perawatan yang baik. Tengok tiap hari, di-upgrade kalau ada di-upgrade. Posting tiap hari. Posting apa kek gitu ya. Sama semua. Jadi Allah itu suka, maka sebaik-baik amal adalah yang dilakukan secara kontinu, walaupun itu ke hadisnya sudah jelas. Cuma kan gimana ini disiplin ini? Kenapa tidak bisa disiplin? Termasuk CSO kalau kita nggak istiqomah, ya nggak berhenti. Kenapa bisa dia jadi pantang terus? Di follow up. Ini udah ada yang nyeting, udah ada yang chat, tapi udah nggak di chatting lagi, nggak di follow up lagi. Dia mau WA kita berjam-jam baru kita balas. Jadi semua itu disiplin. Maka wajar kalau Maha mengajarkan disiplin itu seperti itu. Untuk mengajarkan karakter disiplin itu bukan pekerjaan yang mudah. Nah, supaya bisa disiplin, tadi disiplin itu bagian daripada integritas, kumpulan nilai-nilai, disiplin, komitmen, yang tanggung jawab, semuanya ada di situ. Kalau jangan merasa saya belum punya tanggung jawab. Tidak. Masa depan bangsa dan negara itu menjadi tanggung jawab muda. Jadi kalau anak muda berpikir, gua kan masih muda, salah besar. Justru harus mengambil peran di mana pemuda harus sudah memahami akan tanggung jawab, ya, tanggung jawab untuk mengemban amanah negara. Ini loh, hari ini apa yang menjadi tanggung jawab pemuda, karena saudara adik-adik ini adalah kader negarawan. Negarawan itu adalah orang-orang yang berpikir tentang negara. Bapak Ibu adalah bangsawan gitu ya. Bukan kader-kader yang dipersiapkan, bukan kader yang liar. Akhirnya nanti di Jogja itu banyak aliran klite gitu, ya kan? Mau jadi klite gitu. Kalau tidak mau dipersiapkan, Solo di mana-mana, itu kan gara-gara apa? Ya, gara-gara orang tua yang tidak peduli. Lah, saudara kan punya orang tua yang peduli, yang mempersiapkan masa depan Bapak Ibu, mempersiapkan Bapak Ibu, adik-adik ini menjadi negarawan, menjadi bangsawan. Kaum bangsawan itu ya kaum yang memikirkan bangsanya, gitu maksudnya. Levelnya itu bukan level bumi, levelnya langit gitu ya.
Bukan memikirkan diri, tapi memikirkan masyarakat. Gitu ya. Makanya diberikan keterampilan, jiwanya juga dipersiapkan. Gitu. Jadi tolong dipahami, ya. Sehingga apa? Kami berharap adik-adik nanti bisa membawa teman-temannya. Jangan orang tua ini dipaksa terus untuk mengikuti teknologi. Kita cukup memberi jalan. Gitu. Teknologi harus di tangan anak muda. Betul itu percepatan. Kolaborasi dengan pembangunan teamwork di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Anak muda harus berpikir tentang membangun dunia. Itu pula kan yang dijadikan Mars Al-Zaitun kan, membangun negara, membangun dunia itu sudah kita siapkan, dipersiapkan untuk dunia. Karena yang berpikir seperti ini ya Indonesia, gitu ya. Bukan Arab. Arab itu berpikir tentang dirinya dan sudah dikuasai oleh kapitalisme, gitu ya. Dari dulu DNA bapak kita, pejuang kita seperti Cokro Aminoto, itu memang DNA-nya itu, maka membentuk Indonesia, Indo backbone-nya dari negara-negara seluruh dunia itu, di katulistiwa ini, di sentralistik ini. Dari sini kita akan membangun dunia. Jadi proyek percontohan bagaimana hidup yang sesungguhnya, yang hidup paripurna. Ya konsepnya tadi yang 5 itu, spiritualitasnya, integritasnya, intelektualitasnya, akuntabilitasnya, humanitasnya, itu fondasi itu ada di sini di Indonesia. Ya kan selalu ya kita kembangkan dari zaman ke zaman tuh, dari zamannya Mataram itu udah berbicara, dari zamannya Demak itu udah bicara memaju hayuning bawono. Memang dasar kejiwaan DNA mbah kita itu memang orang-orang besar gitu. Ya, tidak kapitalisme, enggak, itu kan menjajah. Siap menerima apapun, yang penting memiliki budi pekerti luhur. Maka negara agama apapun masuk di sini diterima. Saking besarnya jiwa itu. Tetapi ingat, kita adalah berbudi pekerti luhur. Itu yang diangkat, akhlakul karimah sebagaimana Rasul. Semua agama juga diayomi, yang penting berakhlakul karimah. Kalau agama ini kan persepsi dasar untuk memahami ketuhanan. Jadi tentunya sangat terbatas. Puncak kedewasaan secara kejiwaan dan berpikir manusia yang berbeda-beda pasti akan menghasilkan pemahaman agama yang berbeda. Berbeda dengan akhlakul karimah, ini terbentuk dari karakter kita ingin berbuat baik, menampilkan yang terbaik dari berbicara, dari berbuat, dari berkarya, seperti itu. Jadi mari berbuat kembali, ya. Sudah belum? Udah lagi, panjangan lagi. Ya. Jadi FPPR ini yang membentuk karakter, kemudian tujuan kita adalah Majelis Taklim Produk Rakyat ini adalah merangsang pikiran kita ini untuk menciptakan sesuatu yang spiritual harus ada semua. Semakin banyak orang akan semakin melengkapi perbendaharaan produk kita. Kita masih minim sekali terkait produk. Produk di seluruh dunia hari ini sekitar 12 miliar jenis produk. Ya, artinya satu divisi itu harus sudah berisi 1 miliar produk. Rata-rata kan gitu. Nah, satu divisi itu sudah berapa produk hari ini? Kalau 500.000 mah masih sedikit. Itu pun PGP kan hanya satu jenis produk yang diperluas pasarnya. Padahal jenis produk itu segitu banyaknya. Berarti
potensi ekonomi dan rezeki manusia itu tak terbatas, unlimited, seluas otak manusia. Ya, jadi mari disyukuri. Pak Lurah, ada yang tidak? Ini yang Bapak tadi kemudian Pak Lurah. ini yang tukang mau konser mau nanya Pak Lurah powernya di mana? Power. Saya nggak tahu. Apa ini? Ini mau dipakai? Ini bisa ada power sama ini. Mungkin ini Pak. Diangkat aja. Nah, udah mulai konser ini. Tidak bicara. Ya, alhamdulillah. Kami berharap walaupun sebentar dan singkat ini bisa dicerna sehingga nanti mindsetnya udah beda. Ya, kita semua harus punya ambisi lebih dalam hal meningkatkan kualitas, kapasitas dan kebermanfaatan. Jadi mari kita kawal program pendidikan kita, juga peningkatan intelektualitas kita. Dan kita buktikan nanti berjalannya waktu kita jangan diartikan hanya sebagai bertambahnya usia gitu ya. Usia kita makin nambah hari demi hari, umur kita ya, harus betul-betul bisa menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan untuk diri, keluarga dan umat kita, depan masyarakat pada umumnya, tentu dengan satu kesadaran yang lebih baik, lebih tinggi lagi. Alhamdulillah, lebih dan kurang mohon maaf. Alhamdulillah biarna, alhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. Thank you.